Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarif Rajakan, NIM 24662019. Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi. Izinkan saya mempresentasikan mata kuliah Psikologi Pendidikan dalam memahami teori belajar. Adapun tujuan dan pendahuluan materi ini memahami teori belajar sosial yang mana digunakan dalam pembelajaran. Nah, pentingnya teori belajar memahami pengembangan sosial yaitu salah satunya yang mana ini untuk membentuk fondasi pendidikan yang efektif dan memahami bagaimana individu berkembang dalam konteks sosial yang berbeda di setiap sekolah-sekolah. Nah, ini memberikan wawasan tentang proses pembelajaran. Tujuan dari pentingnya teori pembelajaran yaitu mengenal teori behavioristik, kognitif, humanistik, dan sosial, serta penerapannya dalam pendidikan dan pengembangan sosial. Pengetahuan ini sangat krusial dan untuk pendidik atau seorang guru atau dosen dan lain-lain. Nah, manfaat pembelajaran teori yang mana ini memberikan manfaat besar dalam menciptakan strategi pembelajaran efektif, memahami perilaku sosial atau siswa, dan meningkatkan kemampuan mendidik serta interaksi sosial yang lebih baik. Nah, selanjutnya adapun teori yang kita bahas di sini yaitu teori behavioristik dan pembelajaran. Dasar dan penerapan teori. Dasar dan penerapan teori behavioristik penerapannya dalam pembelajaran yaitu dalam definisi dan tokoh menjelaskan yang mana tokoh utama seperti Skinner dan Pavlov menjelaskan bagaimana stimulasi dan respon membentuk pola belajar dan kebiasaan individu. Nah, ini menciptakan sebuah kebiasaan individu seorang siswa atau mahasiswa. Prinsip utama dalam behavioristik itu adalah penguatan positif, hukuman, dan stimulasi respons. Prinsip ini digunakan untuk memodifikasi perilaku, mengajar norma sosial, dan meningkatkan hasil belajar di lingkungan pendidikan atau sekolah ataupun sosial. Adapun contoh penerapan dalam dasar teori behavioristik itu adalah penguatan positif. Misalnya, memberikan pujian atau hadiah untuk seorang siswa yang berperilaku baik guna meningkatkan motivasi dan keterlibatan dalam belajar. Nah, studi kasus dalam penerapan teori behavioristik ini adalah yang mana diterapkan dalam pengelolaan kelas melalui penguatan positif yang membuat menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif dan mendukung perkembangan sosial siswa. Nah, ini mungkin di gambar kedua bisa untuk hewan dan lain segala macam. Nah, teori selanjutnya yang kedua itu kognitif. Dalam pembelajaran pendekatan terhadap perkembangan. Di sini menjelaskan bagaimana seorang pendidik mendekatkan seorang siswa dalam pengembangan sosial. Pendekatan kognitif, teori belajar, dan sosial, pengembangan sosial. Definisi kognitif. Kognitif menjelaskan bagaimana proses mental seperti pemahaman dan ingatan memengaruhi cara individu belajar serta berinteraksi dalam konteks sosial yang beragam dinamis. Adapun tokoh utama dalam pendekatan kognitif ini yang terlibat yaitu Piaget dan Vygotsky, yang mana mengembangkan teori kognitif menekankan pentingnya perkembangan mental dan interaksi sosial dan pembelajaran serta bagaimana individu membentuk pengetahuan mereka. Jelas? Penerapan praktis yang sering digunakan oleh tokoh utama Piaget dan Vygotsky yaitu berbagai strategi pembelajaran seperti diskusi kelompok. Nah, ini mungkin jarang kita temui di zaman-zaman sekolah, nanti di zaman kampus baru mungkin kita ketemu, yaitu seperti diskusi kelompok yang mendorong interaksi sosial dan kolaborasi. Nah, di sini bisa menjelaskan bagaimana antara sudut pandang mahasiswa saling beradu argumen.
serta membantu siswa memahami konsep lebih dalam melalui pengalaman bersama. Nah, di sini bagaimana seorang siswa atau mahasiswa saling menukar pikiran dan melalui pengalaman mereka selama di luar ataupun di dalam pendidikan. Dosen pun begitu. Nah, tokoh utama kognitif itu yang tadi saya jelaskan yaitu Piaget dan Vygotsky adalah tokoh terkemuka dalam teori kognitif. Kontribusi mereka pada pemahaman proses pembelajaran ini dan perkembangan sosial melalui pendekatan yang berbeda namun saling melengkapi. Nah, lanjut, teori humanistik dalam pembelajaran fokus pada pengembangan individu. Nah, yang mana di sini menekankan pendekatan humanistik ini fokusnya pada pengembangan individu. Teori menekankan pentingnya aktualisasi diri dan pengembangan potensi individu dan dalam konteks pendidikan dan sosial. Nah, di teori humanistik ini ada tokoh-tokoh seperti Maslow dan Rogers menekankan pentingnya aktualisasi diri. Konsep utama yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh tersebut yaitu hierarki kebutuhan, yang mana bertujuan untuk memenuhi kebutuhan emosional dan intelektual mereka. Di sini berpusat pada siswa. Implikasi pendidikan, yang mana di sini pengembangan motivasi intrinsik, lingkungan belajar yang mendukung, memfasilitasi pertumbuhan individu yang lebih baik dan berdaya. Nah, di sini mungkin bisa kita lihat yang mana fasilitas ini sangat berpengaruh bagi pertumbuhan seorang mahasiswa atau siswa dalam pendidikan atau pengembangan motivasi interaktif. Lanjut, konsep utama teori humanistik yaitu memahami aspek-aspek kunci. Teori humanistik menekankan aktualisasi diri, kebutuhan hierarki, dan pembelajaran yang berpusat pada siswa, yang semua berkontribusi pada perkembangan individu yang optimal. Nah, ini ternyata fasilitasi sekolah ataupun kampus sangatlah penting bagi kebutuhan hierarki dan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau perkembangan mahasiswa atau sosial dan pembelajaran. Nah, teori sosial dan pembelajaran, interaksi sosial dan pendidikan. Interaksi sosial dan pendidikan itu pusatnya perkembangan sosial. Adapun definisi dan tokoh yang mana menjelaskan interaksi sosial merujuk pada proses komunikasi dan hubungan antara individu. Tokoh yang seperti Bandura menekankan pentingnya konteks sosial dan pembelajaran dan pengembangan individu secara keseluruhan. Di sini konsep utamanya yang mana menunjukkan bagaimana individu belajar dari mengamati perilaku orang lain. Nah, ini mungkin bisa kita katakan observasional. Ini menciptakan lingkungan pembelajaran berbasis contoh yang dapat meningkatkan keterampilan sosial dan akademis, yang mana siswa diutamakan untuk belajar observasional ataupun pembelajaran atau pengajar agar mengetahui dan mengamati perilaku orang lain. Penerapan praktis dalam konteks pendidikan, penerapan teori sosial dapat dilihat pada program mentoring. Program ini berhubungan siswa dengan mentor dan pengembangan keterampilan. Nah, yang mana ini pengalaman langsung dan interaksi yang positif. Next, penerapan teori sosial. Di sini ada dua gambar yang mana menjelaskan. Yang pertama itu menggunakan melalui observasi, dan yang gambar kedua modeling. Yang mana dua metode ini sangat penting memungkinkan individu memahami perilaku dan norma sosial. Teori Bandura menekankan pengaruh lingkungan dalam membangun self-efficacy. Next. Adapun kesimpulan dan refleksi, kita di sini merefleksi setiap teori-teori yang telah saya jelaskan tadi dalam rangkuman teori belajar. Nah, ringkasan teori dan aplikasinya, interaksi dan penerapan wawasan. Poin utama, mengintegrasikan teori belajar dan perkembangan sosial membantu menciptakan pendekatan yang lebih komprehensif
dalam pendidikan, memahami dasar-dasar teori, behavioristik, kognitif, humanistik, dan sosial, memberikan wawasan yang diperlukan untuk merancang pengalaman belajar yang lebih efektif serta pengembangan sosial secara holistik. Poin-poin utama ini sangat penting bagi seorang pendidik ataupun siswa dalam konteks pembelajaran ataupun penerapan wawasan. Nah, penerapan dalam praktik. Nah, di sini ada praktik yang sering yang tadi saya jelaskan ringkasannya, pentingnya penerapan wawasan dan dari berbagai teori dalam konteks nyata tidak dapat diabaikan, yang mana ini saling berkaitan atau menggabungkan strategi dari setiap teori pendidik dapat merangkas motivasi seorang siswa, memperkuat pemahaman dan mendukung perkembangan sosial siswa, menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan responsif, atau lebih lebih anunya ke fasilitas pembelajaran lebih bagus, yang mana itu bisa melakukan perkembangan seorang siswa. Ketika fasilitas tersebut tidak memadai, maka siswa akan kurang atau bermanfaat bagi diri sendiri. Oke, sekian, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman semua atau komentar, mungkin bisa dikomen di bawah ini. Sekian dari saya, wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 11 menit.